maaf. Kita siramkan di atasnya. Wah. Nah, ini sapo yang Aiko buat ini tidak terlalu berkuah ya. Sapo tahu itu masakan China ya? Chinese food. Chinese food. Kalau sapo namanya itu masakan Minang, ya. Sapo. Tumben yang gombal lagi sih. Yang aku omongin bukan gombalan loh. Tapi apa yang aku rasain emang dari hati aku. Beres, Bu. Nah, ini sisanya jatah bintang tamu ya, Bu. Nah, ini dia pemirsa, sapo tahu daging buatan Aiko dan Denny Cagur. Aku biar nggak jatuh mangkoknya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dapur Cobek karena abis ini akan ada menu spesial lainnya. Aku pengen ngedengerin Denny ngegombalin aku dulu ya. Boleh deh. Bilang di situ makanan yang masuk enggak ya? Pemirsa, kembali lagi di Dapur Cobek bersama saya Aiko Sarwosri dan ditemani oleh si Raja Gombal, Denny Cagur. Kalau aku Raja Gombal, kalau kamu Ratu. Ratu apa? Ratu di hati aku. Ya ampun ibu-ibu jangan ditiru ya kata-katanya, nanti si papa pulang langsung dipraktekin loh. Ya udah deh, aku pengen ngajarin kamu bikin masakan. Tadi kan udah masakan China. Iya. Sekarang kita bikin masakan dari Indonesia. Kalau sambal-sambelan pasti dari Indonesia. Dan ini bahan-bahannya gampang banget. Aku pengen bikin namanya sambal betongkol. Sambal betongkol. Bali. Oh, ini makanan khas Bali. Perpaduan antara sambal dan tongkol. ikan tongkol. Oh, Sambalnya sambal mata dan ikan tongkolnya menggunakan bumbu dari khas Bali. Nah, Bumbu khas Bali itu apa aja isinya? Di sini ada ketumbar, terus kurang lebih 1 sendok makan, ya. Terus ada bawang merah, kurang lebih 7 butir bawang merah, ada kemiri juga di sini kurang lebih 7 butir. Terus di sini ada serai 2 batang, ada kunyit 3 ruas jari kunyit. Ya. Jahenya aku pakai 2 ruas jari. Terus di sini juga ada daun salam. Terus di sini ada bawang putih. Ini masih yang bawang putih. Cabai merah. Cabai merah keriting. Terus tomat dan kawan-kawannya. Nah, ini tadi kan untuk bumbu ikan. Nah, ikannya juga menggunakan ikan tongkol 1 ekor yang berukuran besar tanpa sisik. Terus kita sekarang akan ngulek. Tadi udah ngulek, sekarang yang waktunya ngulek. Yang saya tunggu di Dapur Cobek. Apaan? Ngelihat Iko ngulek. Emang kenapa? Seru aja nguleknya. Ternyata aku bisa ngulek hati kamu gitu. Aduh, nggak usah diulek. Hati aku udah hancur tiap ketemu kamu. Nah, sekarang kita masukin bumbu lainnya. Di sini ada kunyit. Nah, untuk kemirinya juga harus kita sarai terlebih dahulu supaya aroma getirnya hilang. Kenapa? Itu udah angin. Nah, kalau udah kemiri masuk, ini seperti biasa saya akan memberikan sedikit air. Supaya nguleknya juga lebih mudah. Ini sambalnya Indonesia. Nah, sambalnya Indonesia banget. Kalau tadi menu utamanya Chinese food. Nah, ini biasa kan kalau aku kan masaknya Indonesian food, totally Indonesian food di Dapur Cobek. Tapi karena menyambut ulang tahunnya Bang yang ke-10 ini loh, makanya spesial banget. Oke. Bawang putih dan bawang merah. Oke, sekarang kita masukin cabenya. Nah, ini kita ulek sampai benar-benar halus dulu. Dan ini udah lurus. Mantep banget ya keulekannya ya. Nah, ini ada tomat yang sudah saya cincang, tapi sebelum dicincang bijinya kita buang terlebih dahulu, Bu, supaya ini sambelnya awet. Jadi tidak terlalu banyak mengandung air di dalamnya. Terus kita cincang kecil-kecil seperti ini. Nah, kita goreng. Ini mana tadi tuh? Kita harus saling kerja sama. Terus di sini ada serai. Kamu marah sama aku ya? Enggak. Emang gitu ya? Ya, ini kita masukkan ya, Ibu. Nah, sekarang kita masukkan daun salam. Dan sekarang langsung kita masukkan ikannya. Nah, ini dia menu utamanya, tongkol. Nah, sekarang kita kasih air. Pastikan, Bu, ikannya udah mati ya, Bu. Kalau dikasih air, takut ikannya berenang, Bu, kalau masih hidup, Bu. Sekarang kita kasih ini ya, Bu ya, garamnya seperti biasa, kurang lebih 1-2 sendok teh.
Terus ada kaldu bubuk. Nah ini opsional, ini tambahan. Kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. 1,5 sendok teh. Dan sekarang kita tunggu sampai ikannya matang dan airnya menyusut. Itu kurang lebih 25-30 menit sambil saya mempersiapkan semua bahan-bahan yang ada di sini untuk sambal matangnya. Dan tidak lupa untuk memberikan jeruk nipis. Jeruk nipis. Ya. Sekarang kamu masukin sini nih. Nah. Satu aja dulu kali ya. Ya. Terus pakai garpu. Sekarang kita mau suwir-suwir. Nah ini panasin dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Berarti ini nyalain ya? Ya. Sekarang ini kita suwir-suwir. Kamu bisa bantu aku nggak? Bisa dong. Jadi kita suwir Oh kayak gitu. gini. Ini kenapa harus disuwir? Kalau disajikan gitu aja gede, bisa nggak? Namanya kan bukan sambal betongkol dong. Oh iya, ntar ini jadi sambal ya? Nah setelah itu kita masukkan ininya. Sambalnya? Kamu masukin ke sini nih. Tuang ke sini. Semua. Tadi yang bahan-bahan tadi aku iris jadi satu ya semuanya. Terus kita masukkan ke dalam ikan yang sudah disuwir-suwir. Itu boleh tuang semua bumbunya sayang. Tuang ke situ? Sini. Oh. Oke masukin aja nih semua ntar di ini. Ini dalam salamnya kita pinggirin sama serainya. Oke kita aduk jadi satu. Dan sekarang kita kasih perasan jeruk nipis pemirsa atau jeruk limau. Sekarang kita kasih garam dikit ya, karena tadi udah bercampur sambal. Jadi garamnya jangan terlalu banyak-banyak karena bumbunya sendiri sudah bergaram. Ini udah langsung. Ini bikin apanya kita, Eko? Bikin hiasannya. Pakai kertas krep bisa nggak yang buat parcel-parcel itu? Itu bukan untuk dimakan, itu kan untuk membungkus hati kamu biar nggak berdebu. Oh iya, iya. Laci gudang kali hati gua berdebu. Satu lagi. Sekarang kita masukkan udah mendidih kayaknya minyaknya. Boleh di... Oh, kirain di situ makanan yang masuk enggak ya? Oke. Kita matikan lalu kita aduk lagi. Sambal betongkol. Nah, jadi langsung kita susun. Kamu kalau biasanya di rumah masak apa, Den? Cumi. Nah, terus suka juga kalau ikan aku suka, tongkol suka. Nggak ada ikan pantangan bawal. dong ya? Nggak ada Maksudnya pantangan. kalau misalnya kan ada orang yang alergi ya sama ikan-ikanan gitu. Nah ini bisa diganti bukan dengan ikan aja tapi daging suwir. Oh. Dah cukup. Pakai ayam, pakai daging bisa Kamu boleh ya? mau nyicipin? Oh boleh. Gimana Den? Ekspresi aja, jangan diceritain dulu nanti biar ibu-ibunya di rumah penasaran. Jadi jangan kemana-mana, karena kita langsung icip-icip. Ini dia sambal betongkol dari Bali buatan Aiko dan juga Den. Makan. Aku belum ambil satu. Ibu-ibu, ini dia Bu masakannya Aiko. Ibu pedasnya terasa banget Bu. Terus yang sekarang masih yang tadi bawang, cabe, malah terasa rempah-rempahnya apa?
Karena tadi ada daun jeruk dan juga Iya. daun serai. Jadi yang serainya itu hanya kita ambil hanya bagian putihnya aja supaya dia tidak terlalu pahit dan renyah saat kita makan. Itu terasa banget renyahnya, Bu. Gua kamu aja ngomong ya, aku mau makan terus. Kalau misalnya di dapur cobek ini ibu-ibu ketinggalan sama resepnya jangan khawatir karena semua resepnya kita ada di bawah sini semuanya. Mana ya? Facebooknya enggak di sini bisa dilihat. Oh iya ya. Ada di bawah sini Facebook kita, Twitter kita dan juga emailnya kita untuk kritik dan saran. Di follow Twitternya, jadi tahu perkembangan masakannya sama menu-menunya ya. Terus nih kalau misalnya aku tanya kamu nih untuk tingkat level kepedesan dari sambal aku sendiri 1 sampai 5 itu ada di level berapa? Karena kebenaran aku bikinnya nggak pedes loh ini. 3,5 kali ya. Oh kamu termasuk nggak suka pedes terlalu pedes loh. Kalau ini 3,5. Kalau Aiko ini cuma ada di level 1. Waduh, biasanya bikin lebih pedas lagi. Kalau menurut aku ini pas. Kalau buat ibu-ibu yang nggak suka pedas, ini pas banget. Tapi sebelum kita pamitan nih, kami keluarga besar dari Dapur Cobek mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-10. untuk Global TV. Dan jangan lupa saksikan Pesta Lampion jam 7 malam. Tanggal 8 Oktober. Hanya di Global TV Dapur Cobek. Pedasnya nampak.